Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi melalui teknologi informasi. Adapun anggota dari kelompok kami, Rika Dewi Novitasari dengan NIM 18201030163, Riza Aristafirana dengan NIM 18201030165, Alfia Andriani dengan NIM 18201030169, Titania Ika Putri dengan NIM 18201030184, Zurihna Rahayunisa dengan NIM 18201030187, Rida Tuahta Maharani dengan NIM 18201030188, Nazila Indu Maharani dengan NIM 18201030194, Devi Prameswari dengan NIM 18201030220, Tahnia Aulia Sada dengan NIM 18201030230. Pembahasan pertama mengenai komputer personal dan komunikasi bisnis. Arti penting teknologi komputer. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat seiring dengan semakin majunya peradaban manusia itu sendiri. Saat ini dengan adanya teknologi komputer, orang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuk dan dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Tidak mengherankan jika saat ini orang memanfaatkan komputer untuk berbagai kepentingan masing-masing. Komponen dasar komputer. Yang pertama, komputer yang beredar di pasaran memiliki dua bentuk, yaitu komputer desktop dan portable. Komputer desktop paling banyak digunakan di kantor-kantor atau di rumah-rumah. Sedangkan komputer portable diperuntukkan bagi yang memiliki mobilitas kerja yang tinggi, seperti manajer eksekutif, wartawan, dan para pelaku bisnis lainnya. Yang kedua, komputer terdiri atas dua elemen penting, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dalam perangkat keras atau hardware terdiri dari yang pertama CPU, merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Yang kedua, keyboard merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Dan yang ketiga, monitor, yang merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Dan dalam perangkat lunak atau software secara garis besar berfungsi sebagai berikut. Software untuk mengelola data, software untuk presentasi data, software untuk membagi data, software untuk utility, dan software untuk bidang khusus. Komputer jinjing atau portable computer merupakan sebuah laptop atau notebook pada umumnya yang mencakup berbagai komponen hardware yang menyatu atau tidak terpisah sebagaimana komputer desktop seperti layar monitor, mouse, dan keyboard. Personal Digital Assistant atau PDA, di mana PDA juga dikenal sebagai Palm Top, yang dirancang untuk membantu tugas para manajer atau eksekutif yang berkaitan dengan penyediaan informasi personal. Di samping itu, PDA juga dikenal sebagai komputer saku atau pocket PC karena tampilan fisiknya yang kecil, mungil seukuran saku. Ponsel cerdas atau smartphone. Smartphone memiliki berbagai fasilitas yang cukup lengkap dan canggih yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pribadi oleh penggunanya. Ponsel cerdas ini memiliki kemampuan seperti sebuah komputer. Tentunya, dalam ponsel cerdas tidak terlepas perkembangan teknologi komunikasi yang mendukungnya untuk menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan informasi dimanapun. Dengan adanya jaringan komunikasi 4G untuk mendapatkan koneksi internet berkualitas dan teknologi nirkabel telekomunikasi berbasis protokol internet yang berjalan pada frekuensi 2,3 GHz. Hambatan komunikasi dalam memanfaatkan komputer. Telah dikemukakan bahwa komputer mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas kantor sehari-hari secara efektif dan efisien. Meskipun begitu, juga terdapat masalah di dalam hardware atau softwarenya, seperti ketidakcocokan suatu program aplikasi dengan sistem komputer yang ada.
2. Teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. A. Teknologi informasi dan media penyimpanan data elektronik. Saat ini, teknologi informasi merupakan suatu istilah yang mendunia dan sering dipertukarkan dengan teknologi baru. Teknologi tersebut adalah teknologi informasi, yaitu suatu produk yang tak berwujud namun dapat dilihat kebenarannya dalam dunia nyata, seperti menggunakan telepon dan internet. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada, sehingga terjadi banyaknya persaingan antar alat teknologi dalam dunia bisnis. B. Pengertian beberapa penyimpanan data elektronik. A. CD-ROM, suatu optical disk yang berdiameter 4,75 inch di mana data dicatat dan disimpan secara digital. B. DVD-ROM, sebuah format media penyimpanan optical disk sebagai penyimpanan data dan video. C. Blu-ray disk, merupakan teknologi penyimpanan digital optik terkini yang memiliki kapasitas yang sangat besar. D. HD DVD, sebuah format optical disk yang berkepadatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data termasuk video definisi tinggi. E. USB flash drive, merupakan alat penyimpanan memori flash tip 9 yang memiliki alat penghubung USB yang terintegritas. F. Hard disk eksternal, penyimpanan data, gambar, foto maupun video dalam kapasitas yang sangat besar. C. Manfaat media penyimpanan data elektronik. Dunia pendidikan. Saat ini sudah mulai timbul semangat di kalangan dunia pendidikan tinggi untuk memanfaatkan teknologi CD-ROM dan DVD-ROM, khususnya dalam membuat salinan aneka data penting. Di samping itu cukup banyak tersedia berbagai bahan proses pembelajaran dan pelatihan, baik itu aneka koleksi kasus-kasus perusahaan besar, koleksi jurnal, majalah, surat kabar, dan buku yang dikemas dengan format CD-ROM maupun DVD-ROM. Dunia bisnis. Dunia bisnis, optical disk dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk baru, melatih pegawai agar menguasai pekerjaan mereka, atau mempermudah akses database di berbagai bidang bagi penggunanya. Perusahaan juga memanfaatkan optical disk untuk berbagai kepentingan sesuai dengan jenis atau bidang usahanya. Industri musik dan perfilman mulai memanfaatkan keberadaan DVD-ROM dan Blu-ray disk sebagai salah satu media perekaman musik dan film. Hal ini karena optical disk memiliki kapasitas simpan yang sangat besar. D. Hardware media penyimpanan data elektronik. Termasuk dalam hardware media penyimpanan data elektronik antara lain CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, Blu-ray disk, flash disk, dan hard disk eksternal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa media penyimpanan data elektronik tersebut termasuk produk peripheral komputer, di mana untuk mengoperasikan media tersebut harus dihubungkan dengan komputer atau dengan perangkat player. Media penyimpanan data elektronik ini memerlukan adanya perangkat drive untuk dapat mengoperasikan dan tidak dapat berfungsi dengan sendirinya. E. Software media penyimpanan data elektronik. Berikut ini adalah beberapa contoh software yang beredar di masyarakat dan dikemas dalam format CD-ROM atau DVD-ROM antara lain: software untuk program statistik, program akuntansi, program keuangan, program sistem produksi, program desain bangunan, program desain grafis, editing video, editing foto, program pengolah kata, program pengolah data, database, program presentasi, publishing, program terjemah, games, konversi format, musik multimedia,
braille, dan burning. F. Aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan dapat membuat kegiatan-kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien karena beberapa alasan, antara lain kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar, tingkat fleksibilitas CD-ROM dalam mendapatkan informasi dengan menggabungkan multimedia. Munculnya teknologi CD-ROM telah memotivasi produk software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan multimedia, training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam penyesuaian waktunya. G. CD-ROM Based Training Program. Programmer memasukkan semua instruksi dan semua program pelatihan bagi para pegawainya secara lengkap, baik teks, gambar, suara, animasi, maupun grafisnya terprogram hanya dalam sebuah CD-ROM yang disebut sebagai CD-ROM Based Training Program. Dengan CD-ROM inilah seorang instruktur atau pelatihan dalam suatu organisasi mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara lebih efektif dan jarak jauh, seperti menggunakan jalur satelit, maka manfaat yang diperolehnya akan semakin besar dan biaya operasionalnya relatif murah. Micromentor, sebuah perusahaan yang memberikan pelatihan melalui CD-ROM. Sebelum menggunakan CD-ROM, perusahaan menggunakan floppy disk ataupun hard disk. Namun setelah munculnya teknologi CD-ROM, Micromentor memilih CD-ROM sebagai proyek pelatihan karena menarik, kapasitas penyimpanan sangat besar, kecepatan pengiriman suara, dan grafis. Dengan kata lain bahwa dengan menggunakan CD-ROM, pelatihan akan menjadi lebih kreatif dan efisien, menarik bagi peserta. Pembahasan yang ketiga, dasar-dasar internet. Sejarah singkat internet. Pada tahun 1982, internet lahir dengan atau IP yang dapat menghubungkan seperangkat jaringan ke berbagai belahan dunia. Perkembangan internet merupakan babak baru dalam era komunikasi yang memungkinkan setiap individu dapat melakukan komunikasi ke berbagai belahan dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pengertian internet berikut ini merupakan beberapa definisi internet dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wikipedia, internet adalah suatu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer. Yang kedua, menurut Berners-Lee, internet adalah suatu jaringan dari beberapa jaringan. Yang ketiga, menurut Niels, internet adalah sebuah koridor bagi berbagai jenis sumber daya yang ada padanya, dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui peranti yang berbeda-beda. C. Fasilitas dalam internet. 1. Electronic mail atau email. 2. Mailing list. 3. Newsgroup. 4. World Wide Web atau web. 5. Telnet atau telecommunication networking. 6. File transfer protocol atau FTP. 7. Internet Relay Chat atau IRC. D. Search engine merupakan mesin pembantu bila ingin mencari berbagai macam jenis informasi yang dibutuhkan, baik yang berhubungan dengan masalah bisnis atau non-bisnis. Search engine yang ada di pasar cukup banyak, di antaranya adalah Google, Yahoo, MSN, AOL, AltaVista, Lyos, Dikosasia, dan lainnya. E. Voice over Internet Protocol atau VoIP merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia adalah Skype. F. Manfaat dan kekhawatiran atas kehadiran internet.
Manfaatnya adalah 1. Memudahkan penggunanya berkomunikasi secara global. 2. Cepat dan biasanya relatif murah dalam penyampaian informasi dan komunikasi termasuk forum chatting ke berbagai tempat secara bersamaan. 3. Menambah berbagai macam informasi penting. 4. Menambah persaudaraan, persahabatan, teman-teman baru atau pasangan baru dari hasil penjelajahan di internet. 5. Menambah wawasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kekhawatirannya adalah 1. Menyebarkan berbagai paham, ideologi, atau pandangan yang tidak sesuai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh suatu negara lewat internet. 2. Pengguna yang masih di bawah umur atau belum dewasa. 3. Pengguna internet yang sering mendownload informasi dari internet bukan tidak mungkin akan mentransfer virus yang juga berakibat fatal. 4. Sistem keamanan baik yang bertransaksi secara online maupun penyimpanan data di host komputer seringkali dapat dibobol oleh para hacker. 5. Belum adanya aturan hukum yang jelas dan tegas di Indonesia. 6. Munculnya website yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Tantangan teknologi internet di masa depan. Kedepannya, riset dan pengembangan R&D dalam dunia internet akan terus melakukan berbagai eksperimen penting untuk meningkatkan kinerja hardware dan software internet. Terus jejaring sosial, yang pertama Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga WordPress, yang keempat Blogger. Jenis-jenis situs dunia. Berikut ini merupakan sejumlah alamat website berdasarkan pengelompokan bahasan tertentu dalam bentuk tampilan penuh website tersebut. 1. Peluang kerja. 2. Produk gratis. 3. Software gratis. 4. Download gratis. 5. Mailing list atau milis gratis. 6. Lembaga internasional. 7. Produsen software. 8. Surat kabar. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.